adalah perawatan kaki diabetik ya. Ini sistemnya steril. Kenapa? Karena untuk meminimalisir terjadinya infeksi. Ya, meminimalisir terjadinya infeksi. Kemudian untuk perawatan kaki itu biasanya terjadi di kaki. Kenapa di kaki? Karena tumpuan untuk melakukan aktivitas itu di bawah. Kemudian hukum gravitasi fisika dari atas ke bawah. Jadi tumpuan untuk kita melakukan aktivitas itu adalah kaki. Biasanya kalau bukan di jempol, di area kalau biasanya paling banyak itu di jempol, kemudian di area-area kaki, jari. Yang paling parah ini sampai di sini, dan kalau misalnya udah setengah dari kaki, biasanya itu langsung dilakukan amputasi. Ciri khas luka DM itu BAU. BAU, kemudian ciri khasnya itu ciri khas untuk baunya itu bukan bau, kalau bau pusing kan ada khas ya, tapi baunya itu bau khas luka atau darah yang udah busuk. Nah, kalau darah itu kan baunya kan agak nyengit ya. Kalau darah, kalau misalnya darah yang udah busuk, itu baunya memang tajam. Kemudian alat yang disiapkan ini adalah porentang, kemudian NaCl 0,9, kemudian ada perlak ya. Kemudian ada bengkok, biasanya itu ada dikasih tas kresek sama loyang. Kenapa? Supaya langsung buang di situ, nggak langsung ribet. Terus di sini ada set alat. Ini bak instrumen steril. Di sini ada gunting jaringan. Ini aja ya. Ini anggap steril ya. Anggap steril. Ini ada kom kecil 2. Kemudian ini ada gunting jaringan. Ini ada handscoon steril. Kemudian ada pinset chirurgis. Kan ada ininya ya, tajamnya lah. Kemudian ini pinset anatomi. Kemudian ini gunting jaringan. Kemudian ada kasa. Kemudian ini kapas lidi. Kapas lidi ini untuk mengoles obat berbentuk salep ya, kalau ada. Terus udah duduk aja ya. Kemudian untuk perawatan luka kaki diabetik itu yang harus kita perhatikan itu adalah jenis luka. Kenapa jenis luka? Biasanya kalau luka kaki diabetik itu jaringannya udah nekrotik atau udah hitam. Kalau udah hitam berarti sudah tidak bisa merasakan sensasi, mati rasa. Gitu. Nah, kalau udah mati rasa berarti yang akan kita ambil itu, yang akan kita buang itu adalah jaringan nekrotik agar supaya mempermudah pertumbuhan jaringan baru. Kalau pertumbuhan jaringan baru itu timbulnya jaringan yang warna pink atau warna merah. Kalau udah timbul jaringan warna pink atau warna merah, itu bisa merasakan sensasi. Coba kalian cubit itu. Nah, berarti jaringannya masih bagus ya. Jaringannya masih bagus. Gitu. Nah,
ini anggap janggalan ya, bukan pispot. Untuk penahan kakinya. Nah, ini kita anggap ada luka dulu ya, kita balut aja dulu. Nah, sekarang ini misalnya ada balutan nih, balutan artinya kita mau perawatan luka. Nah, kan gak mungkin kita langsung narik aja, kan sakit. Nah, caranya itu kita ambil ember, kemudian kita lapisi dengan kantong plastik dan kita ambil ember sama kantong plastik, dilapis ya, terus ini kita taruh ya agar supaya bantalannya itu nggak basah. Oke, kemudian setelah kita melakukan konter persetujuan kepada klien, kemudian kita cuci tangan dan kita pasang handscoon. Kita pasang handscoon yang pertama itu adalah handscoon bersih. Kenapa? Karena kita mengambil balutan yang sudah bekas dipakai. Ya, ingat ya, kalau ketika kita melakukan tindakan kepada pasien itu wajib menggunakan handscoon. Oke, kemudian ini adalah sistemnya bersih. Steril. Ini sistemnya steril. Gimana sih kita mau ngambil itu tuh? Pakai apa? Pakai Good. Ini kita ambil ya. Dua kom ini satu kom kita isi NaCl ya, dan satu kom kita isi dulunya itu biasanya perawatan menggunakan betadin, tapi sekarang udah nggak berpakai lagi untuk perawatan betadin ya. Jadi ini kita cukup satu saja cukup kecil. Ini untuk kita beri NaCl ya, NaCl. Kemudian ini kan kalau tidak dibasahi berarti kan nempel, agak keras. Jadi kita basahi dulu dengan cara kita siram. Ya, kita siramnya jangan siram banyak-banyak, seperlunya saja ya. Kemudian di bawahnya itu ada ember yang udah ada kantong plastiknya ya. Siap. Nah, ini kita siram. Nah, kalau ini kan udah enak ya, udah basah-basah. Terus kita ambil screenshot ini sama sirinasis. Ini kita ambil ya,
Ingat ya, jangan berani kalian korek sentuh jari ataupun potong jaringan baru. Jangan jaringannya warna pink ataupun merah, jangan. Karena itu masih merasakan sensasi. Ini sih ya Bu. Nah, ketika udah selesai, ingat ya, yang udah bekas ini jangan taruh lagi sini. Jangan taruh lagi di sini yang instrumen. Nah, sekarang kita akan sekarang kita akan mengeluarkan ataupun menggunting jaringan yang nekrotik. Nah, sekarang kita ambil gunting jaringannya. Saya buatin. Nah, kita udah menggunting jaringan. Ini kan tangan kita posisi udah on ya. Nah, ini berarti kita letakkan dan kita pisahkan. Kita pisahkan dan jangan menyentuh. Dan jangan menyentuh yang masih Steril. Kemudian langkah selanjutnya ini kita keluarkan, ya. Kita ganti dengan handscoon yang Steril. Kalau misalnya mau kerja biasa kalau kerja mandiri di rumah sakit itu kalau udah dipersiapkan ada 3 lapis. Pertama handscoon bersih, kedua handscoon steril, ketiga handscoon bersih. Kalau kerjanya mandiri, kenapa? Awalnya kan kita mengeluarkan balutan pertama. Ketika udah selesai, kita lakukan untuk pembersihan pada luka menggunakan handscoon bersih. Jadi handscoon handscoon steril, handscoon bersih tadi kita keluarkan, kemudian kita langsung kerja untuk perawatan luka. Selesai perawatan luka dengan sistem steril, kemudian kita buka lagi untuk handscoon yang steril, jadi yang bersih. Terus, nah ini kan udah steril ya, gimana caranya coba? Dari dalam. Yang kan yang ditarik. Dari dalam bawah. Nah, Jangan menyentuh yang Nah, luar. jangan menyentuh yang gitu. ini kan? Iya. Ini kita perkirakan. Nah, beres satu kan? Satu ini kan steril. Iya. Pakai yang Luar kan? iya. Tinggal kita pasang. Menyentuh bagian Udah. Ini steril. Nah, sekarang ini kan steril. Itu kan udah on. Iya. Dan kita mau gunting jaringan yang udah hitam atau nekrotik. Nah, ini kita ambil karena ini sih masih sistem steril. Kamu dikorek-korek, masih dikorek pakai korek tangan. Nah, kemudian ini kita cuci, maksudnya kita basahi dari dalam ke luar, jangan dari luar ke dalam. Jadi misalnya ini jaringannya ini kita bersihkan dari dalam ke luar. Ini kita bersihin dari dalam ke luar. Kemudian ini kita putar ya, karena ini kan udah bekas. Kita putar dalam ke luar. Nah, kemudian ini kan masih sayang. Kita langsung lanjut dengan gunting jaringan mati. Nah, caranya ini langsung kita ambil dan kalau yang lebih dominan kanan
kalau misalnya tangan yang lebih dominan kanan, berarti guntingnya sebelah kanan, ya kan? Berarti kalau misalnya apa namanya, yang dominannya tangan kiri, berarti guntingnya sebelah kiri. Kemudian kita menggunakan pinset chirurgis. Kenapa pakai chirurgis? Karena ada geriginya, jadi memudahkan kita mengangkat jaringannya. Kalau ini kan nggak ada. Ini kan kalau ketika kita mau angkat agak susah. Kita gunting, kita angkat, kemudian kita gunting. Misalnya ini ya, jaringan nekrotiknya, kemudian kita gunting, kita buang. Kemudian kita bersihkan sampai jaringan nekrotiknya tidak ada. Sekarang pertanyaan, gimana sih cara lihat sampai jaringan nekrotik tidak ada? Sedangkan kalau dilihat lukanya udah parah berarti udah banyak nekrotik. Berarti semakin banyak nekrotik, semakin banyak juga kalian melakukan perawatan luka ataupun guntingan jaringan nekrotik. Ketika selesai, ingat ya, sebelum kalian menggunting itu kalian harus tanya respon pasien, ibu ini masih kerasa enggak? Kalau enggak, udah kalian gunting lagi. Kalau enggak, kalau enggak kerasa berarti kalian gunting. Kalau masih kerasa, itu enggak boleh kalian gunting. Itu jaringannya masih bagus. Sekarang kalau misalnya udah selesai, intinya ini kan yang awalnya warna hitam jadi udah warna merah kan, warna merah. Jadi kan udah bagus, jadi udah nggak ada lagi jaringan mati. Kalau misalnya udah selesai, ini kita letakkan di bengkok ya. Harus ada si bengkok satu ya. Bengkok. Kemudian kita bersihkan. Ingat ya, yang harus kalian perhatikan bukan cuma area yang nekrotik saja, tapi area yang tidak nekrotik. Contoh, ini kan tidak nekrotik, ini kan nekrotik. Berarti yang ini juga yang harus kita perhatikan. Kenapa? Agar supaya meminimalisir terjadinya penyebaran jaringan nekrotik. Contoh kalau misalnya gatal. Misalnya gatalnya cuman area sini. Terus kalian hanya pakai lotion atau apa, cuma bagian sini aja, tapi nggak di sini. Berarti kan ada pencetus untuk terjadinya gatal di area yang lain. Kemudian ini kita lakukan pembersihan. Nah, kita melakukan pembersihan selain di area ini, kita lakukan pembersihan di sela-sela kaki. Ya, di sela-sela kaki. Ini kan ada sela-sela kaki. Kita masukkan. Ini permisi ya. Kemudian di area bawah juga kita bersihkan. Nah, selesai kita lakukan perawatan luka menggunakan ACL, kita berikan salep ya. Biasanya dikasih salep Medco, Medco. Kalau misalnya ada obat salep, berarti
Ini salepnya kita olesin di sini ya, kemudian kita ambil, kemudian kita olesi. Nah, setelah kita olesi salep, kita tutup ya, kita tutup. Nah, kita tutup berarti kan ini udah steril ya, tinggal kita tutup. Kemudian kita lepaskan handscoon steril. Nah, kita lepaskan jadi handscoon bersih ya. Handscoon bersih ini kita ambil, kita tutup. Nah, ini susah ya. Nah, ini kita tutup. Ditutup aja sih. Kalau misalnya lukanya cuma ini, berarti kita tutupnya cuma ini. Tapi kalau misalnya lukanya hampir semua, berarti kita tutupnya cuma sampai segini. Oh. Nanti kita tutup dengan kasarol. Ya. Ya kan? Kita tutup dengan kasarol. Nah, cara ngetutup kasarol bukan gini, dibalik. Anggap ini kasarol. Anggap kasarol. Bukan kasar tisu, enggak. Nah, kalau mau tutup dengan kasarol, jangan posisinya seperti ini. Kenapa? Susah kalian memutar. Kalau posisinya ini di atas, akan mudah. Ya. Nah, ini. Ibu permisi ya. Ini kita tutup. Nah, ini disuruh pasiennya angkat kaki. Kalau misalnya memudahkan, ini disuruh geser. Ini kan udah bekas ya? Bekas. Kemudian ini. Oh iya. Kalau kayak gini kan mudah untuk nah, tinggal ini di difiksasi. Biasanya kalau misalnya nggak kasarol, menggunakan elastis verban. Ya. Yang coklat tuh, Ya. yang ada pengaitnya 2. Itu biasa menggunakan elastis verban dan itu bisa dicuci. Bisa dicuci berapa kali. Kalau kasa 1 kali pakai kan disposable. Sedangkan kalau sedangkan kalau elastis verban itu bisa dipakai berulang-ulang kali dengan cara dicuci. Habis dipakai kemudian dicuci kembali. Oke. Kemudian sedangkan ini selesai, ini diberesin dulu ya. Diberesin. Alat yang udah dipakai jangan lupa dicuci dulu. Kemudian disterilkan menggunakan autoclave. Gitu. Nah, sampahnya itu dibuang di sampah warna kuning, infeksius. Nah, jangan warna hitam, itu sampah biasa. Buangnya di sampah infeksius warna kuning. Nah, ini selesai, kita rapikan. Nah, setelah selesai, kita rapikan alat, kita keluarkan handscoon dan kita terminasi. Jangan lupa kita dokumentasi hasil yang hasil dilakukan perawatan luka, kemudian ukuran luka ya, kemudian perubahan luka, misalnya dari perubahan luka itu dari perawatan luka selama